Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah kali ini akan bercerita tentang perjalanan kita dari Solo ke Temborong. Kita bersama Habib Umar bin Husain Assegaf, Solo, kemudian Ustadz Ridha, salah satu pengasuh pondok pesantren di Kriwen, Sukoharjo. Kemudian kita juga bersama Ustadz Imam Hanafi dan juga Ustadz Ahmad Sofi. Juga beberapa alumni Temborong yang teman daripada Ustadz Ridho. Kita berangkat dari Solo jam 8:15 pagi. Kita naik mobil, satu mobil rombongan berangkat dari Solo. Alhamdulillah sekarang sudah ada tol, jadi kita lewat tol keluar di Ngawi, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Temborong. Subhanallah, kita dapati di Temborong ini luar biasa. Kita dapati wanita-wanitanya bercadar dan itu banyak sekali. Kalau kita ini lewat di pasarnya, maka kita dapati wanita-wanita itu banyak yang bercadar. Dan yang jualan itu juga banyak yang pakai baju koko, yang laki ya, baju koko, pakai sarung. Nah, kita dapati kemarin itu ada yang jualan kayaknya jualan pentol, pakai kopiah, pakai baju koko, yang beli semuanya wanita bercadar. Subhanallah, itu tidak ada kecuali di Temborong. Kemudian setelah kita sampai, ya tentunya kita ke sana itu karena ada kabar bahwasanya ada pameran athar Rasulullah SAW. Maka kita berkunjung sekaligus untuk mengunjungi kiai. Kemudian kita sampai ya di jamu, kita sampai ke tempat peristirahatan. Subhanallah, tempat buat tamunya itu juga sangat banyak, ada kamar-kamar sendiri. Nah, setelah sampai kita diberikan tempatnya, Masya Allah luas ya. Kemudian di situ ada 6 atau 7 kasur. Kita istirahat sebentar ya, ke kamar mandi, siap-siap minum kopi. Setelah istirahat kemudian kita lanjut untuk melihat pameran. Pameran ini luar biasa, semuanya asli kecuali hanya 2 yang replika. Ada sendalnya Rasulullah SAW, ada keringat Nabi Muhammad SAW, ada darah bekam Nabi Muhammad SAW, kemudian ada tongkatnya Nabi Muhammad SAW, ada rambut. Alhamdulillah kita bisa syuting semuanya, kecuali yang tidak boleh sama kiainya keringat Nabi Muhammad SAW, rambut Nabi Muhammad SAW, dan darah bekam Nabi Muhammad SAW. Ketiganya ini tidak boleh difoto ya. Alhamdulillah kita itu datangi, kunjungi satu persatu sampai terakhir kita kunjungi di rambut Nabi Muhammad SAW. Di rambut itu kemudian kita sama-sama bareng-bareng membaca Mahalul Qiyam daripada Maulid Dhiyaul Ami.
وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمتان، بها أمطرت في الخافقين سماؤه، ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاوى شاؤه، شاؤه. فلله ما للعين من مشهد اجتلاء، يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا، أجب من ملا كل النواحي نداؤه، نداؤه. أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي يا ما يهوى الهوى ويشاؤه. بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا، فلله بان فاق صنعا بناؤه، بناؤه. بحكم الولا جردت قصدي وحبذا، موال أراح القلب منه ولاؤه. مرضت فكان الذكر برءا لعلتي، فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه، شفاؤه. إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه. أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه، هجاؤه. وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه. فؤادي بخير المرسلين مولع، وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه، ثناؤه. رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبداه حار الخلق كيف انتهاؤه.
أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه دماؤه إذا رمتك كتم الحب زادت صبابتي. Setelah itu kita makan siang bersama. Setelah makan siang kita sholat ya, jamak zuhur sama asar. Nah, ketika setelah selesai sholat kita bertemu dengan kiai ya. Kemudian kiai ini menjelaskan dari mana pameran itu berasal. Beliau bercerita bahwasanya ada salah satu profesor yang ponakannya itu belajar di Temboro. Dia ini sudah ahli di dalam benda-benda bersejarah ya, benda-benda yang lama. Kemudian Sultan Bulkiah itu ya, Sultan Brunei ya, beliau juga punya athar Nabi Muhammad SAW ya. Beliau ini yang menyuruh profesor untuk mencari athar Nabi Muhammad SAW. Jadi peninggalan-peninggalan itu sangat banyak, akan tapi ada yang tidak di satu museum atau tidak satu orang yang mengumpulkannya, sehingga profesor ini dan timnya berusaha mengumpulkan athar Nabi Muhammad SAW. Mereka ini mencari ke beberapa tempat, nah, tentunya ada yang misalkan sendal ya, sendal ini ada riwayatnya, sendal ini dari fulan, dari keluarga fulan, dari keluarga fulan, dari keluarga fulan. Tentunya tidak bisa dijadikan hujah ya, kalau seandainya hadis dhaif aja, kata kiainya aja tidak bisa dijadikan hujah, apalagi cuma omongan ke omongan. Akan tapi kemudian misalkan sendal itu, maka sendal itu dimasukkan ke laboratorium, dicek apakah benda ini ya memang lama, apakah benar dari sejak dahulu kala. Kalau seandainya usianya sudah lebih dari 1400 tahun, maka kemudian diambil ya. Jadi ada silsilah atau omongan ke omongan bahwasanya ini sendal Nabi Muhammad SAW, kemudian dimasukkan ke laboratorium, ternyata memang benar ya, sampai 1400 tahun yang lalu memang benda ini. Kemudian setelah itu dimasukkan di museum, didaftarkan di museum Turki. Di museum Turki didatangkan, ini ada benda ya, apakah benar, kemudian diperiksa sama Turki. Setelah ternyata ya masuk kriteria atau juga diduga kuat bahwa ini barang Nabi Muhammad SAW, maka kemudian dikasih sertifikat. Kemudian ternyata di Turki itu memang ada daftar ya, daftar siapa saja yang memegang misalkan sendal Nabi Muhammad SAW. Jadi ada memang beberapa orang yang mendaftarkan ke Turki untuk dilihat apakah ini benar-benar bekas Nabi Muhammad SAW. Itu penjelasan daripada kiainya. Kemudian alhamdulillah kiainya juga bercerita dari penjelasan itu yang cukup melegakan. Kemudian juga banyak yang bercerita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk pergi ke Temboro. Kemudian dari salah satu keluarganya juga yang masih belum percaya ya, tentang benda ini apakah daripada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Kemudian salah satu keluarga itu mimpi ya, ditarik oleh Nabi Muhammad SAW ke Temboro. Ada juga yang bermimpi ya, salah satu mantan preman ya, bermimpi Rasulullah SAW mengatakan, kamu ada yang aku ingin beri di Temboro, kamu pergilah ke Temboro. Nah, setelah pergi ke Temboro, ternyata di Temboro ada athar Nabi Muhammad SAW atau benda bekas Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga diceritakan oleh kiainya ya, bahwasanya ada rambutnya itu ada 3 helai rambutnya. Nah, setiap hari dia atau setiap bulan itu bertumbuh nambah
tumbuh beberapa mili, subhanallah. Nah, kemudian juga di CCTV-nya itu kelihatan ketika malam hari tongkatnya Rasulullah SAW itu goyang-goyang atau muter-muter. Bahkan ketika ada santrinya yang sedang membersihkan atau timnya yang sedang membersihkan merawat, nah, didapati tongkat itu muter. Ya. Subhanallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian ketika ada salah satu di antara seseorang yang sakit, ya, dia sakit habis operasi, seorang wanita habis sesar, sakitnya luar biasa, maka sama kiainya itu dikasih air bekas celupan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diminumkan, maka seketika hilang rasa sakit tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau obat perlu beberapa hari, akan tapi ini rambut, ya, yang diduga kuat rambutnya Rasulullah SAW, dan setelah diperiksa di laboratorium, ya, dicelupkan ke air, kemudian diberikan kepada orang yang sakit, maka orang sakit tersebut langsung tidak merasa sakit lagi, seakan-akan perutnya tidak pernah merasakan sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita juga dikasih sama kiai tersebut air, ya, air ini bekas rambut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau seandainya antum ini juga mau untuk melihat pameran, maka silahkan ke Temboro. Ya, kemarin itu dapat kabar berhenti di tanggal 8 Desember atau 9 Desember, ya. Kemudian nanti buka lagi tanggal 21 Desember, ya, yang akan ada tambahan 5 benda lagi tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Setelah itu kita berangkat jalan-jalan mengelilingi Pondok Temboro. Pondok Temboro ini luasnya luar biasa, 120 hektar, ya. Ada untanya, ada kudanya, ada himar, keledai, ada bighal, ya, peranakan antara keledai dan kuda, nah, luar biasa. Dan di sana kalau seandainya ada santri yang tidak mampu, maka tetap boleh belajar, akan tetapi disuruh untuk khidmah, ya. Jadi ada yang khidmah untuk buat kusen misalkan, ada yang jadi kuli misalkan, ada yang ngurusi tanaman hidroponik dan lain sebagainya, ya, sehingga seorang santri yang seandainya dia tidak mampu, maka dia itu membayar dengan usaha dengan jasanya, ya. Sebagian sekarang itu yang tidak mampu dia bayar 50.000 per bulan, ya, dan dia paginya dia kerja, ya, seperti orang kebiasaan, ya, kerja, ada yang kuli, ada yang nyangkul sawah, macam-macam. Nah, kemudian waktunya taklim dia taklim. Nah, setelah itu kita masuk ke pondok pesantren yang pertama, kemudian kita ziarah, ya, Kiai Huzairon, ya, yang pertama kali membangun pondok di Temboro itu, ya. Setelah itu kita, ya, setelah keliling-keliling diundang oleh salah satu alumni juga Darul Mustafa. Beliau di Darul Mustafa juga termasuk keponakannya Kiai. Kemudian kita habis maghrib, setelah sholat maghrib dan isya, singgah ke rumahnya sebentar. Setelah itu kita, ya, makan malam bersama. Setelah itu kita pulang. Alhamdulillah, mungkin sampai Solo sekitar jam setengah 10 atau jam 9. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ziarah ini ziarah yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk orang yang berziarah atau mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku yang mau datang, maka monggo langsung ke Temboro, ya. Tanggal 22 Desember sudah ada pameran lagi yang insya Allah akan tetap di Temboro.
insya Allah kita lanjut lagi di perjalanan berikutnya. Kalau seandainya ada manfaat, insya Allah kita buat video seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.